warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Profit yang terdiri dari saya sendiri, Nadia Anissa Putri. Saya Kiki Priska Cahyani. Saya Aida Fitria. Saya Regita Inestiana. Dan saya Rafika Ismanur Rahma. Ya, itu dia anggota dari tim Profit. Di sini kami akan mewawancarai seorang wirausahawan warung makan Padang yang terletak di Bekasi, yang saat ini pengusahanya sudah bersama kita semua, yaitu Kak Farisa Audia Febriana. Halo Kak. Halo. Ya, boleh memperkenalkan dirinya dulu Kak. Perkenalkan, nama saya Farisa Audia Febriana. Saya lahir tahun 2002, tepat tahun ini umur saya 18 tahun. Dan saat ini saya juga sedang menggarap usaha rumah makan, ya tepatnya berada di Bekasi Selatan, Pekaraya Jaya. Rumah makannya itu namanya Sagu Indah. Oke, terima kasih Kak Farisa sudah memperkenalkan dirinya secara singkat. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke sesi wawancara. Ya, silahkan. Pertanyaan pertama dari kita itu, kapan sih warung makan ini mulai dibuka? Nah, saya sendiri menggarap usaha rumah makan ini, yaitu pertama sekali pada tahun 2015. Oke. Oh, berarti udah main lama ya, Kak? Terus, kenapa sih dulu itu memilih membuka usaha warung makan Padang daripada usaha-usaha lainnya? Kenapa saya lebih memilih rumah makan Padang? Nah, pertama, karena emang orang tua saya dan saya juga emang hobi masak. Kita juga emang lumayan bisa masak atau berbagai macam masakan Padang kami juga bisa. Terus makanan lain juga bisa sih sebenarnya. Terus karena emang makan usaha kuliner gitu atau makanan kan pasti lebih banyak dicari orang ya. Ya, kalau boleh tahu nih Kak, awal merintis usaha rumah makan ini, modal yang harus ada itu berapa ya Kak? Baik, kalau secara keseluruhan, itu kurang lebih 40-an atau 35 sudah bisa buat usaha rumah makan, sudah cukup bisa sekitar 35 sampai 40-an. Oke, selanjutnya saya mau bertanya nih kepada Kak Farisa. Kan saat ini itu kan lagi masa pandemi COVID-19 nih. Ada tidak sih perubahan antara jam makan atau jam tutup selama pandemi COVID-19 ini? Nah, selama masa pandemi pasti berubah ya. Berubah banget sih. Biasanya kan kita terutama dari jam buka atau jam tutup. Biasanya kalau buka tetap sih hampir sama jam 10, kadang jam 11. Nah, kalau tutupnya itu lebih cepat. Kita emang patokin sebelum jam 6, sebelum jam 6 atau sebelum maghrib kita emang udah tutup karena emang udah dianjurkan juga kan sama emang jam 6 itu usaha apa pedagang penjual udah tutup. Jadi kita karena itu kita nyetok bahan makanan juga emang berkurang. Mungkin kalau bisa sebelum jam 6 memang udah bisa habis dan bisa tutup. Lalu gimana sih kondisi Kakak selama pandemi COVID-19 ini? Kalau selama pandemi kita sebenarnya tidak kebanyakan kita menganjurkan kepada pelanggan itu buat bungkus gitu, karena kan kalau makan di tempat kan juga nggak boleh banyak-banyak ya, karena juga dibatasin. Lagian yang biasanya kita bisa menampung 20-an, jadi sekarang kita cuman bisa 10 orang yang makan di tempat, jadi kita mengurangi separuh yang biasanya pelanggan makan kita kurangin. Terus buat meja-meja kursi juga kita kurangin, jadi nggak banyak yang makan gitu. Jadi emang dianjurkan buat take away atau bungkus untuk bawa pulang biar lebih aman. Oke, makasih Kak Farisa informasinya. Ya. Dilanjutkan oleh rekan saya. Ini Kak, saya mau tanya ya. Ketika pandemi saat ini, warung selalu buka atau pernah tutup sementara gitu ya Kak? Nah, pas lagi marak-maraknya, itu waktu bulan puasa. Lagi bulan puasa itu kan memang lagi marak-maraknya atau lagi meningkatnya. Nah, waktu selama full, itu rumah makan saya tutup. Emang
tutup karena emang orang tua juga khawatir, juga takut gitu sama kondisi kayak sama pandemi gitu. Jadi kita emang lebih ke tutup. Lagian banyak konsumen atau pelanggan gitu yang buat nggak mau bungkus gitu atau nggak mau bawa pulang, itu tetap keras buat makan karena mungkin mereka di rumah mungkin susah gitu ya, atau mungkin karena terbatas gitu, jadi mereka lebih bersikeras buat makan di tempat, sedangkan kita menganjurkan bahwa emang tidak boleh makan di tempat, jadi mereka marah gitu, jadi lebih aman atau lebih baik kita tutup. Jadi waktu bulan puasa full, selama bulan puasa kita tutup selama sebulan penuh, terus habis lebaran kita buka lagi, tapi dengan sesuai protokol yang sudah dianjurkan. Jadi kita cuma menampung separuh pelanggan yang biasanya makan dan juga memberi batasan kepada pembeli-pembeli. Oh gitu ya Kak. Selain batasan-batasan itu, protokol apa lagi ya yang Kakak terapkan di warung Kakak itu? Nah, terus lagi juga bisa kalau yang ingin cuci tangan bisa kita anjurkan buat langsung ke kamar mandi. Kita juga udah nyediain cuci tangan gitu yang emang khusus cuci tangan buat mungkin pelanggan atau pembeli yang emang ingin makan di tempat. Jadi mereka ingin mencuci tangan, jadi kita sudah menyiapkan cuci tangannya di kamar mandi. Jadi bisa langsung ke kamar mandi untuk cuci tangan terlebih dahulu dan duduk lagi ke bangkunya untuk makan. Terima kasih Kak. Ya. Oke, Kak Farisa, saya juga mau nanya nih, kan Kak Farisa warung makan ini kurang lebih udah 5 tahun ya. Kira-kira udah ada karyawan nggak sih? Nah, waktu itu emang ada karyawan 2. Pertama 2. Habis itu yang satunya itu pulang kampung, mungkin ada urusan lain. Nah, yang satunya lagi ini menetap. Waktu itu emang menetap. Nah, semenjak pandemi lagi marak-maraknya ini, habis Lebaran Idul Adha, dia lebih memutuskan buat pulang kampung. Jadi sekarang saat ini lagi nggak ada karyawan. Jadi saya sama orang tua emang lagi bertiga doang fokus di warung. Jadi belum udah nyari tambahan karyawan. Mungkin memang susah ya, karena emang rumah makan ini kerjanya nggak segampang yang dikira, emang berat. Jadi yang mau pun juga mungkin mikir-mikir karena nggak kuat dengan tenaga mereka masing-masing. Jadi saat ini kita belum dapat karyawan baru. Oke, berarti pandemi ini juga memiliki dampak berkurangnya karyawan ya di warung makan Kak Farisa. Apakah ada kendala dalam penjualan setelah adanya pandemi ini? Berbeda nggak sih dengan penjualan pada saat normal gitu? Gimana Kak Farisa, terdengar? Ya, cukup terdengar. Mas, mengenai kendala-kendala ya selama pandemi ini terhadap penjualan. Nah, kendala-kendalanya ini pertama sih kayak ke pasar. Pasti pasar kan juga berdampak besar kan terhadap pandemi saat. Nah, biasanya ayah saya kan yang belanja ke pasar. Biasanya juga kita tuh kayak udah ada langganan tertentu buat beli barang-bahan gitu. Jadi emang mereka itu udah nyetok buat kita, jadi pas kita ke pasar tinggal ngambil aja, tinggal perlu dipesan. Nah, semenjak pandemi gini, banyak beberapa pelanggan orang tua saya emang libur, jadi kita membeli bahan bakunya ke pelanggan yang ke penjual yang lain, dan itu berdampak harganya cukup tinggi daripada pelanggan sebelumnya. Nah, itu juga menyebabkan keuntungan yang diperoleh juga tidak sebesar yang sebelum pandemi. Terus juga kayak kita juga masak atau nyetok makanannya itu emang berkurang karena emang ditentuin jam 6 itu udah tutup, jadi kita mengurang semua bahan-bahan baku, dan itu juga berdampak terhadap pemasukannya juga menurun drastis sampai 70% atau 65%. Oke, berarti pandemi ini sangat ini ya merugikan lah istilahnya ya. Berarti produksinya kalau boleh tahu berkurangnya sampai berapa ya Kak, produksi makanannya dari hari-hari biasanya itu lebih berkurangnya berapa persen gitu, bisa tahu? Oh ya, mengenai produksi nih, tadi Kiki nanya ke Kak Farisa, apakah berapa sih produksi yang berkurang gitu selama
produksi makanan selama adanya pandemi ini gitu, Kak Farisa? Nah, kita produksi makanan itu tuh berkurang, ya yang dibilang tadi yang memang berkurang drastis gitu. Lebih dari setengah kita kurangin. Yang biasanya kita mungkin buat nyetok ayam nih, yang biasanya 25 kilo, terus sekarang cuma 10, 11, cuma 12. Kayak ikan juga kayak gitu, emang berkurang separohnya gitu. Jadi emang nurun drastis, apalagi karena pandemi ini pasti banyak juga orang yang takut keluar rumah. Jadi mereka juga tidak memutuskan untuk berbelanja, jadi mereka ya sudah menyetok bahan baku di rumah masing-masing, jadi mereka nggak beli keluar lagi, kan itu juga berdampak jadi kayak lebih sepi atau jarang pelanggan yang datang karena mungkin mereka khawatir terhadap keadaan di luar di rumah. Jadi kan produksinya berkurang ya Kak. Nah, kira-kira dari produksi yang berkurang itu omset yang didapat selama pandemi ini gimana Kak? Buat omset, ya karena emang udah berkurang ya otomatis omset juga berkurang drastis sih. Pokoknya pemasukan juga berkurang dari biasanya sebelum pandemi, berkurang sampai 70-65% sih, berkurang lebih dari setengahnya. Gitu. Nah, kalau boleh tahu, dalam rupiah itu yang signifikan itu omsetnya yang dari sebelum pandemi sama setelah pandemi itu berapa, Kak? Omset yang Kakak dapat? Sebenarnya saya nggak tahu berapa omset yang sebenarnya, tapi mungkin kurang lebih ya. Kalau sebelum pandemi mungkin kurang lebih 20-25 itu per bulan. Itu sebelum pandemi. Tapi kalau sesudah pandemi itu 10-12. Berkurang setengah bahkan lebih dari setengahnya. Saya mau bertanya lagi nih, kalau misalkan terkait labanya selama pandemi, ada nggak sih perubahannya? Ya, ada. Laba yang didapat juga berkurang. Karena emang kita semuanya emang kita kurangin, belanja pun kita kurangin, kita masak juga kita kurangin, yang kita jual pun kita kurangin semuanya. Jadi memang pandemi ini merubah semuanya sih, omset, penjualan, laba itu berkurang semuanya. Saya mau nanya Kak, menurut Kakak strategi atau solusi apa sih yang dapat dilakukan untuk mengatasi di masa pandemi seperti ini? Nah, mungkin itu pertama sebelum pandemi saya nggak pernah masukin jualan saya atau rumah makan saya itu ke Gojek atau GoFood karena kita emang nggak secara online tapi emang manual aja, jadi yang membeli datang. Tapi semenjak pandemi gini emang omset berkurang, jadi kita memutuskan untuk berjualan juga secara online, itu lewat Gojek dan juga GoFood buat menambah pemasukan, jadi tidak turun drastis banget gitu. Jadi kan karena kita tahu kan pasti banyak juga orang yang mau keluar, jadi mungkin mereka lebih memilih buat belanja online atau memesan makanan lewat aplikasi. Jadi mungkin cara ini sangat cocok diterapkan di masa pandemi saat ini, dan juga bisa untuk kita promosiin juga biar lebih menarik pelanggan. Kan tadi konsumennya berkurang nih karena adanya pandemi. Gimana sih cara Kak Farisa dan mungkin orang tua Kak Farisa atau keluarga dalam mempromosikan warung makan Padang ini biar konsumennya tuh nggak hilang semua? Nah, yang pertama mungkin karena kita juga udah melakukan penjualan secara online, kita juga lebih sering melakukan promosi atau diskon kepada makanan-makanan yang kita jual gitu, biar menarik pelanggan. Karena mungkin dengan cara diskon atau promo-promo gitu mungkin pelanggan lebih tertarik. Dan juga adik saya, dia juga sering melakukan promosi rumah makan ini. Kadang temannya juga sering mempromosikan, baik itu lewat WA, lewat Instagram, dan media sosial lainnya. Oke. Berarti menggunakan media sosial tuh penting banget ya Kak di masa pandemi gini. Iya, benar banget. Nah, terakhir nih pertanyaan dari tim kami. Ada nggak sih
terpikirkan gitu sesekali buat mengganti usaha lain daripada warung nasi Padang ini? Ada nggak kepikiran buat ganti usaha lain? Enggak sih, sejauh ini kita nggak pernah kepikiran buat ganti usaha rumah makan. Bahkan kita lebih kepikiran buat buka cabang. Karena emang gimana ya, kalau kita lihat-lihat, emang prospek yang lebih tinggi itu ya jualan penjualan kuliner. Karena emang kuliner setiap orang pasti setiap orang pasti membutuhkan kuliner karena mereka butuh makan setiap hari. Jadi kami tidak berpikir untuk mengganti ataupun keluar dari keadaan sekarang. Bahkan kita malahan berkeinginan atau berniat ingin membuka cabang ya tentang rumah makan kita biar lebih banyak dikenal gitu di daerah lain. Oke, wah keren banget nih. Tetap stay di warung makan Padang ini dengan membuka cabang di daerah lain. Oke, Kak Farisa. Iya, insya Allah. Semoga terwujud ya buat bisa buka cabangnya. Amin. Oke, nah itu aja sih Kak yang mau kita tanyain mengenai warung makan Padang Kak Farisa. Makasih ya Kak sudah menyempatkan. Ya, sama-sama. Oke, demikian wawancara dari tim Profit yang bisa kami lakukan. Terima kasih kepada Kak Farisa dan teman-teman anggota tim Profit lainnya yang sudah menyempatkan untuk wadah hari ini. Dan yang bisa kami simpulkan dari wawancara hari ini, pandemi COVID ini itu membuat UMKM di Indonesia, terutama yang kita wawancarai warung makan Padang ini, sedang tidak baik-baik saja gitu. Mereka, para pengusaha UMKM, berusaha untuk bangkit dari adanya pandemi COVID. Tetap berusaha berjualan dengan inovasi-inovasi yang mereka lakukan. Oke. Kita ada closing statement dari kita semua. Silakan teman-teman. Ya. UMKM dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. UMKM bagaikan jantung perekonomian Indonesia yang memiliki pengaruh besar bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Indonesia. Untuk menjaga jantung itu tetap hidup, kita sebagai penerus bangsa, mari kita membantu dan mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia. Jika bukan kita, lalu siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? UMKM ikut andil dalam perekonomian Indonesia agar lebih sejahtera. Begitupun kita sebagai penerus bangsa. Kita semua harus bersatu, bersinergi demi menciptakan dan memperkuat perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Mari menjaga keberlangsungan UMKM di Indonesia dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang berlaku. UMKM Indonesia, ayo bangkit. Dengan berbagai potensi UMKM yang bisa menjadi stimulus untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia, yuk sudah sepatutnya kita membantu dan beralih untuk membeli produk-produk UMKM di Indonesia. Sekian dari tim Profit, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.